Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Ketika Tuhan Membisu. Hari kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kita baca lagi dari Mazmur 35 ayat yang ke-22. Engkau telah melihatnya, Tuhan janganlah berdiam diri. Ya Tuhan janganlah jauh daripadaku. Ini adalah bagian dari doa Daud untuk meminta pertolongan terhadap musuh-musuhnya. Kita tahu Daud orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud berani dan bisa mengalahkan Goliat itu karena Daud yakin akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Daud menang melawan Goliat. Begitu dekatnya hubungannya dengan Tuhan sehingga ketika berhadapan dengan Goliat, Daud yakin bahwa Tuhan pasti akan mendengar doanya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya ada saat-saat di mana Daud merasa sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan doanya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana Daud merasa Tuhan itu sepertinya diam, Tuhan itu membisu, Tuhan itu hanya melihat saja dan tidak bertindak. Ya, Tuhan sepertinya tidak melakukan apa-apa, cuman melihat saja. Kita mungkin juga atau pastinya kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Kita merasa kok Tuhan diam ya, kok Tuhan tidak melakukan tindakan apa-apa ya. Saya berdoa bahkan sampai bertahun-tahun ya kok tidak ada jawaban. Ketika kita manusia menghadapi situasi seperti itu, maka tanggapan atau respon dari manusia mungkin punya prasangka ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli ya. Kenapa ya Tuhan itu tidak mau mendengar doa saya ya? Kenapa Tuhan itu tidak berbelas kasihan? Ya, mungkin ada tanggapan-tanggapan atau pikiran-pikiran yang salah gitu ya tentang Tuhan ketika kita diperhadapkan kepada situasi seperti itu. Ya tentu saja hal itu ya tidak benar. Ya, kalau sampai Tuhan itu tidak mau peduli, Tuhan itu tidak berbelas kasihan. Ya. Nah kalau kita terus-menerus berpikir seperti itu, ya, maka tentu kita akan menjadi kecewa, ya, menjadi marah sama Tuhan. Seperti Daud tadi mengatakan dalam Mazmur 28 ayat 1, ya kalau engkau tetap membisu terhadap aku, ya aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, sepertinya tidak ada harapan. Karena itu mari kita memiliki pandangan atau pola pikir yang benar ya tentang membisunya Tuhan, ya, membisu dalam tanda kutip. Bagaimana pandangan yang benar itu? Yang pertama kita harus mengakui bahwa diam itu adalah hak Tuhan, hak Allah. Untuk dia mau diam, entah mau dia bertindak, entah dia mau berbicara, itu sepenuhnya adalah hak Allah yang tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita paksakan. Kita bisa memohon, boleh memohon kepada Tuhan, tetapi hak Allah untuk menjawab apakah Allah mau berbicara, apakah mau bertindak, atau apakah Allah mau berdiam. Jadi diam itu adalah hak Allah. Sikap yang kedua yang harus kita ambil adalah bahwa diamnya Allah itu adalah kesempatan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Itu menjadi kesempatan kepada kita. Nah, seorang anak yang minta apa saja segera dituruti oleh orang tuanya, dia tidak akan memiliki daya juang, dia tidak akan memiliki daya untuk berjuang ya, karena apa-apa dengan mudah didapatkannya. Tapi anak yang dilatih orang tuanya bahwa setiap permintaannya tidak segera ya dikabulkan, maka anak itu akan punya semangat ya untuk dia bagaimana berjuang dan dia terus ya bergantung ya kepada orang tuanya. Nah, sikap atau pola pikir yang ketiga tentang diamnya Allah ya bahwa Allah itu tetap berkarya di tengah-tengah kebisuannya, di tengah-tengah kesenyapannya. Kita mungkin tidak tahu atau kita tidak melihat dan kita tidak bisa menghakimi bahwa Tuhan itu berdiam diri saja. Nah, sebetulnya Tuhan di tengah-tengah kediamannya, Tuhan itu tetap berkarya. Ya, Tuhan itu selalu memperhatikan langkah-langkah kita. Jadi dia tidak pernah diam, dia tidak pernah menganggur. Jadi Allah tetap berkarya di tengah-tengah kebisuannya, di tengah-tengah kesenyapannya,
sampai satu saat kita bisa melihat hasil karya Tuhan itu. Yang keempat, pola pikir kita harus benar bahwa mungkin karena kita tidak peka akan suara Tuhan atau kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri sehingga kita tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk kita merenung, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mendengar ketika Tuhan itu melakukan sesuatu atau ketika Tuhan berbicara sesuatu bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap benar, memiliki pola pikir yang benar, ya, bahwa kediaman Tuhan atau membisunya Tuhan itu adalah hak Allah, dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa di tengah-tengah kebisuan dan kesenyapannya Tuhan tetap berkarya, dan kita harus peka untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, entah lewat firman Tuhan, entah lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat orang-orang yang menasehati kita, atau lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang terus-menerus bergantung kepadanya. Tuhan itu akan nyata untuk menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan kita percaya karya Tuhan itu akan kita lihat dan kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu bergerak, Engkau Allah yang tidak pernah berdiam diri, Engkau Allah yang selalu berkarya sampai hari ini ya Tuhan. Seringkali kami ya Tuhan sibuk ya dengan diri kami sendiri, sehingga kami tidak bisa mendengar suara-Mu, kami tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk kami terus mempercayai akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah situasi yang kami anggap atau kami rasakan sepertinya tidak ada jawaban, ya, tidak ada tindakan Tuhan. Tolong kami untuk terus berserah dan berpasrah kepada Tuhan, dan kami satu saat bisa melihat bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.